Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Nah, kemarin mati lampu, makanya tidak live ya. Kali ini alhamdulillah bisa live ya, walaupun tadi buram. Ya, alhamdulillah sudah sembuh. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari, kemudian Mbak Fitriani, Teh Mimin, Azhar Abdullah juga sudah hadir. Kemudian Mbak Ella Badri juga sudah hadir, Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir. Alhamdulillah, semoga semakin sejahtera. Terima kasih Pak. Nah itu, kemudian siapa lagi nih? Kali ini kita bahas insya Allah tafsir Jalalain ya. Masuk ayat berapa ya? Kalau tidak salah ayat 25 ya. Mudah-mudahan benar. Nanti kita bahas tafsir Al-Munirnya ya insya Allah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil nunggu teman-teman yang mau hadir ya. Masya Allah. Mungkin dari tadi ada yang sudah nungguin, ada yang nggak bisa masuk-masuk ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa live ya. Kita mulai diawali dengan salawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Pamus juga sudah bergabung alhamdulillah. Gimana Pamus, bisa kebuka nggak Pamus yang kemarin ya? Kemudian tadi ada Umi juga hadir ya, mudah-mudahan istiqomah. Oke, kita mulai ayatnya 25. Bu Wiwin juga sudah hadir alhamdulillah nih, sudah kelihatan ya, mudah-mudahan segera gabung. Abah Hoji juga sudah hadir alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu alhamdulillah. Bah sehat. Pamus, assalamualaikum, hadir yai alhamdulillah. Sehat Pamus ya, Masya Allah. Gimana Pamus, sudah kebuka belum? Mudah-mudahan sudah bisa dibuka ya. Bu Wiwin Hidayati sang ceria kita dari Tasik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Bu ya. Di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Amin. Kemudian tadi gangguan ya. Iya betul. Begitulah Bu Wiwin. Masa Barsa 78 juga sudah hadir alhamdulillah. Assalamualaikum yaiku, waalaikumsalam warahmatullahi. Pamus sudah yai alhamdulillah ya, tinggal tunggu fisiknya ini. Masih tutup ya, Masya Allah. Sudah dibungkus dari hari apa itu, belum dibuka ya. Pengirimannya yang belum dibuka. Nok Muzna juga sudah kelihatan hadir alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Nok ya. Teh Mimin juga perasaan tadi sudah kelihatan ya, mudah-mudahan bisa masuk. Kemudian siapa lagi? Kita langsung aja ya sambil nunggu yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini beliau Nok Musnah juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Barudin Rina juga sudah kelihatan ya, sudah tampak ini. Sedang ngambil air wudhu. Sepertinya mau bergabung juga ya, mudah-mudahan. Mulai aju banding lagi ya. Nggak tahu nih kenapa gitu. Udah mulai aju banding.
Nanti berapa kali hari ini aju bandingnya. Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Terima kasih Pak Bahrudin. Semoga amalnya diterima oleh Allah. Menjadikan satu keberkahan buat Pak Bahrudin dan keluarga. Subhanallah. Terima kasih Pak Bahrudin. Kemudian Pak Muhammad juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Muhammad ya. Kita mulai ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun. Pak Fahri Ahmad, ini juga sudah mau bergabung Pak Fahri Ahmad. Sehat Pak Fahri ya, Masya Allah. Cikarang, Pak Bahrudin, amin. Terima kasih atas doanya Pak Guru. Sama-sama. Pak Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Dengan love-nya 3. Oke, Masa Barsa, Pak Bahrudin luar biasa. Siap. Nok Muzna juga amin. Ya, Pak Muhammad sehat ya Ustaz. Alhamdulillah Pak Muhammad. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Amin 60 mana nih? Sang seger-seger. Kang Dendo mana nih? Belum hadir ya. Kang Akung ya. Masya Allah. Kayaknya masih kedinginan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahadun. Sampai situ dulu ya. Fayawma idzin la yu'adzibu adzabahu, baru ditutup dengan ahadun. Nah begitu ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Azhar Abdullah ya. Kang Abdul Papua mana nih? Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir ya. Alhamdulillah Pak Fahri Ahmad ya. Sehat selalu Pak Fahri Ahmad ya. Masya Allah. Beliau ini luar biasa. Istiqomah ya Pak Fahri Ahmad ya. Oke. Pak Bahrudin biasa di luar. Siap. Fa-nya adalah istiqnab yaumaz zorof zaman. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Kebetulan ketemu id. Maka idnya adalah mudhof ilaih. Kemudian laknya nafi yu'adzibu fi'il mudhari. Mazid 1 ya. Adzaba yu'adzibu. Nah, bandingnya sudah disetujui, mudah-mudahan tidak muncul lagi ya. Terima kasih TikTok ya. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Dendo. Masya Allah. Mbak Eti Surya 71 juga siap hadir ya. Beliau sudah menyapa kita. Gimana Kang Dendo? Sehat Kang Dendo? Kok di saya baru muncul? Oh begitu Kang Dendo. Nah itu dia. Mudah-mudahan belum ketinggalan. Kita baru mau mulai. Alhamdulillah Yai. Oke Kang Dendo. Mbak Eti Surya 71. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Eti. Sehat selalu tentunya ya Mbak Eti ya. Masya Allah. Sehat selalu dan istiqomah. Pak Muhammad sehat selalu Pak Muhammad. Mana Pak Hamid Pak Muhammad. Mas Endan mana nih Mas Endan. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin. Sudah mulai oret-oret Bu. Kita mulai ya Bu ya. Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahadun. Iya, ada Mbak Eti alhamdulillah. Gimana Bu Wiwin? Cerah apa mendung hari ini? Masya Allah. Abah Oji gimana Bah? Pak Supri kok belum kelihatan Bah? Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Supri sudah standby ya. Jadi fa-nya istiqnaf yauma zorof zaman. Cerah sekali. Masya Allah. Secerah hatinya Bu Wiwin. Idnya mudhof ilaih. La-nya nafi. Yu'adzibu fi'il mudhari. Ya. Domirnya huwa jadi belum bisa menjadi fa'il. Begitu. Oke Bu Wiwin. Maka ahada azaba maf'ul bih muqaddam ya, yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Aju banding lagi. Tadi udah disetujui ya, kenapa keluar lagi ya?
Ya, kita ikuti aja lah. Oke. Jadi adzaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Baru di sini ahadun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, begitu ya. Jadi ahadunya adalah fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Jadi adzaba maf'ul bih muqaddam. Begitu ya. Jadi maf'ul bihnya duluan. Begitu ya. Oke. Pak Supri juga sudah kelihatan nih Pak Supri. Sehat Pak Supri ya, mudah-mudahan. Munadi Akhirat juga sudah siap bergabung ya. Beliau sedang ambil air wudhu. Pak Munif juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Munif ya. Alhamdulillah. Oke ya, kita lanjut ya. Munadi Akhirat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Senjaratu. Apa nih? Senja utama. Itu ya. Senjaratula. Senjarat. Aduh, kelewat. Pak Ijam juga sudah hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ijam. Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Siap Pak Supri. Terima kasih. Yuk kita lanjut ya. Jadi saya ulang, fa-nya adalah istiqnab. Senja rutala. Itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senja rutala. Benar ya? Apa senja arutala? Mana yang benar nih? Kang Abdul Papua juga hadir. Alhamdulillah sehat Kang Abdul. Masya Allah. Sehat selalu Kang Abdul ya. Diulang lagi biar mantap. Fa-nya adalah istiqnab yauma dzorof zaman. Idnya mudhof ilaih. Lanya nafi yu'adzibu fi'il mudhari. Adzaba maf'ul bi muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ahadun fa'il yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Si fakir. Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya, si fakir. Time Iswar juga sudah bergabung. Alhamdulillah, izin melipir Ustadz. Mangga, melipir dari depan apa dari samping nih. Pak Haji Muhammad Samsuri, sang dermawan kita juga sudah siap bergabung ya. Nah, beliau sedang ngambil air wudhu. Si fakir, ada soalan. Yauma itu dzaraf zaman. Apakah selamanya mabni fat'ah? Tidak juga. Tapi kalau dia sebagai dzaraf murni, sebagai keterangan waktu, pasti fat'ah. Begitu ya, si fakir ya. Nah ini beliau Pak Haji Muhammad Samsuri, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan beliau, sang dermawan kita ya. Oke Mbak Eti, terima kasih. Oke, kata si fakir, siap, terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ya. Jadi saya ulang, karena Pak Haji Mamat baru hadir ya, Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Haji. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah rizkinya, tetap selalu berbagi. Luar biasa beliau ya, Masya Allah. Semoga rizkinya lancar terus. Berkah umurnya, berkah rizkinya gitu ya. Amin. Ini Kang Akung sudah mulai bergabung ya. Jadi fanya istiqnab yauma dzorof zaman. Idnya mudhaf ilaih. Lanya nafi yu'adzibu fi'il mudhari. Adzaba maf'ul bi muqaddam. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Ahadun fa'il dari yu'adzibu. Yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita artikan dengan tafsirnya. Kang Akung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aju banding lagi. Ya, oke, mudah-mudahan berkah.
Fayauma idzin, maka pada hari ini boleh, maka pada hari itu la yu'adzibu, nah diartikan fa'il dulu lebih enak, la yu'adzibu adzabahu ahadun. Jadi seseorang tidak akan mampu memberikan azab atau mengazab dengan azabnya. Nah, itu. Jadi pada hari itu, nah itu berarti menunjukkan keterangan waktu ya. Jadi pada hari itu seseorang, nah gitu kan, ahadun tidak akan mampu mengazab dengan azabnya. Gitu. Ya, gitu ya. Dengan azabnya. Nyahnya itu apa? Nah, itu nanti ada dalam tafsirnya ya. Kita baca satu-satu dulu. Jadi maka pada hari itu salah seorang tidak akan mampu mengadab. Yu'adzibu bikasri zali. Nah, jadi zalnya di kasroh. Kalau zalnya di fathah menjadi fi'il mudhari majhul. Tapi kalau di kasroh ini adalah fi'il mudhari maklum. Cuman mazid satu. Azaba yu'adzibu. Nah, begitu Pak Fahri Ahmad ya. Bukan majhul, Pak Fahri. Jadi yu'adzibu itu fi'il mudhari majid satu. Af'ala yuf'ilu. Azhaba apa namanya? Azaba yu'adzibu. Fa'ala yuf'ilu. Gitu. Jadi ini bukan majhul. Makanya di sini dikasih keterangan bikasril zali dengan mengkasrohkan huruf zal. Makanya tadi artinya Teh Mimin, terima kasih. Nah, beliau bergabung juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, Teh. Jadi pada hari itu, seseorang tidak akan mampu mengazab. Tuh, artinya begitu. Dengan azabnya. Dengan azabnya, nyahnya itu siapa? Nah, maka dibaca Allaha, Allahi, apa Allahu. Ya, boleh dikomen. Yang benar Allaha, Allahi, Allahu. Ayo, monggo di komen dulu. Ayo, monggo. Allahi, ya, Kang Lendo. Allaha, nok musnah. Jadi yang ditafsirkan itu hu-nya nok musnah. Jadi yang ditafsirkan itu hu-nya. Hu-nya itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ngejer. Jadi Allahi, begitu. Ya, bisa dazari Allahu. Jadi yang benar itu hi. Jadi ini hu-nya ini. Azaba maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi hu ini yang ditafsirkan. Jadi ai Allahi. Nah, begitu. Jadi sama dengan azaballahi. Begitu ya. Oke, jadi ingat nih, azabnya, nyahnya tuh siapa? Ai Allahi. Nah, begitu. Jadi yang dimaksud adalah dengan azab Allah. Tidak ada satu pun. Kalau ahad itu maknanya satu pun ya. Jadi tidak ada satu pun, gitu. Aju banding lagi. Oke. Kita sabar ya. Terus aju banding. Jadi, apa tadi? Tidak ada seorang pun yang mengadab. Pak Muhammad, sistem AI yang dah di komputerisme. Oh begitu ya Pak Muhammad ya. Iya, itu kenapa itu? Terus-terusan gitu ya. Padahal sudah disetujui, tapi maju lagi, ada lagi. Mas Yanto sudah bergabung, alhamdulillah. Sehat Mas Yanto. Jadi pada hari itu, makanya di sini yauma nasab. Jadi menjelaskan tentang waktu. Ya, jadi pada hari itu seseorang atau satu pun, siapapun gitulah, boleh gitu. Oke Mas Yanto, sehat selalu Mas Yanto. Tidak akan mampu mengazab dengan azabnya. Tuh, dengan azab Allah. Mbak Ella biasa kalau masalah kebaikan sering ada
sandungan. Tuh, banding disetujui. Oke ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Nah begitu ya. Jadi la yu'adzibu adzabahu. Nah, kita terusin ya. Ahadun di sini yang Mama Inam, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mama Inam. Begitu ya Mbak Ella ya, tenang aja Mbak Ella. Di sini maksudnya adalah la. Nah, ini apa nih bacanya nih? Bentar, ini mentok. Ini saya jadi ganjilnya 2. Tadi ada masalah di stan ya. Jadi stan apa namanya? HP-nya. Nah, bentar. Stan HP-nya tadi. Ya. Mas Ari Kempes juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Ngapunten nyai nembe mampir monggo. Mama Inam alhamdulillah. Pak Muhammad Ustadz coba petunjuk guna kertas pula. Oh gitu ya. Iya ya Pak Muhammad nih, kita lagi tadi pagi saya cek juga akun saya ternyata baik-baik saja gitu. Jadi tidak ada masalah ya, akunnya bagus itu, tidak bermasalah gitu. Ya, nggak apa-apa lah ya, mungkin ujian. Sabar ngeklik begitu kan ya, sabar ngeklik. Yuk balik lagi tadi sampai mana? Nah, ini. Jadi la, nah, ini la nafi, maka depannya dibaca fi'il mudhari. Oh begitu ya teh ya. Nah, ini dibaca yakilu. Ya, yakilu. Jadi yakilu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa gitu ya. La yakiluhu. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ilahnya huruf jar, ghairi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Hinya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke. Oh iya, nggak pakai. Ya, nggak pakai. Boleh lihat di buku sorofnya ya. Aduh, cuman saya sorofnya di mana? Sorofnya gimana nih? Nah, saya harus nyari dulu sorofnya. Ya, lanjut aja dulu ya. Sorofnya belum ketemu. Ya. Saya ulang lagi, jadi kalau kita artikan pada hari itu, seseorang tidak akan mampu mengazab dengan azabnya. Yang dimaksud layakilu. Jadi dia tidak akan punya kemampuan mengazabnya ila ghairihi. Sampai apa ya berarti ila ghairihi. Jadi kepada selainnya gitu maknanya begitu ya, ila ghairihi gitu. Jadi marang liyane Allah. Begitulah ya. Jadi selain Allah itu tidak bisa mengadab pada hari itu. Kalau di dunia itu selain Allah bisa. Ya. Maksudnya ketika seseorang melakukan kesalahan, ya misalkan seorang manajer, nah begitu kan, seorang manajer punya anak buah melakukan kesalahan, nah itu bisa memberikan sanksi, itu maksudnya. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan sanksi selain Allah.
Nah, begitu maksudnya ya. Oke, kalau di dunia masih bisa. Ya, seorang atasan ketika bawahannya melakukan kesalahan, itu bisa kena sanksi. Yang ngasih sanksi adalah atasannya. Nah, tapi nanti pada hari kiamat, tidak bisa. Nah, hanya Allah. Oke, saya beresin ini dulu sambil dijepit-jepit. Nah, ini karena mentok ini nih. Saya ganti setan HP tapi masih belum nyaman gitu. Masih belum nyaman, jadi masih terganggu. Nah, coba. Apa beda adab dengan ujiannya? Oh, adab dengan ujian ya. Kalau azab itu kan siksa, Pak Ahmad Rifai ya. Nah, sambil saya benerin ini ya, stand HP-nya ini. Nah, ini. Jadi standnya saya ganti tapi malah kakinya mengganggu kita. Ya, jadi banyak yang harus dibenahi. Nah, mudah-mudahan beres. Nah, kalau saya gedein habis tuh kan. Nah, kurang gede ya. Bentar nih Pak. Duh, ini banyak komen nih. Ah, dah mudah-mudahan. Nah, jelas tulisannya. Ya, jadi Pak Ahmad Rifai ya. Jadi kalau adab itu kan bentuknya siksa. Kalau ujian itu bentuknya untuk menaikkan, ya, menaikkan kedudukan seseorang, gitu Pak. Tapi kalau azab ya merupakan siksa, itu kan akibat dari perbuatan, nah, gitu. Tanda kasih sayangnya Allah, maka harus mendapatkan peringatan, yaitu adab. Ya, fungsinya bisa menghapus dosa, gitu. Yang penting jangan musyrik, begitu kan ya. Nah, kalau musyrik, udah tidak bisa diampuni, kan begitu Pak. Jadi siksanya orang musyrik selamanya. Tapi siksanya orang yang melakukan dosa karena bukan musyrik sampai bersih. Nah, ketika sudah bersih, Allah angkat. Nah, itu bedanya ya. Oke, Pak Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Mahmud? Sehat Pak Mahmud? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, kita dapat 50 yang hadir ya. Tetap semangat ya. Kita lanjut. Nah, tulisannya jelas nggak? Mbak Uti sudah datang nggak nih Mbak Uti? Udah hadir belum nih? Bu Wiwin gimana Bu? Masih konsentrasi Bu? Terganggu ya Bu ya? Oke, kita lanjut. Wala yusiku wasakohu ahadun. Nah, begitu ya. Siap, masih fokus. Tito, terima kasih Mas Tito ya. Tulisannya jelas nggak ya tulisannya? Mudah-mudahan jelas ya. Saya gedein dikit, tapi mentok. Nah, mentok sama yang lain dah. Pokoknya segini aja. Jadi, wala yusiku wasakohu ahadun. Nah, begitu. Wawanya atop, laknya nafi. Yusiku fi'il mudhari. Ya. Fa'ilnya belum ada, karena domirnya huwa. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Oke, Mama Inam. Kebetulan di sini ada wasako. Wasako ini bukan wawonya atop ya. Wasako itu satu kata. Nah, sama hu berarti dua kata. Nah, ini idofah. Wasako ini maf'ul bi muqaddam. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, gitu ya Pak Supri ya. Awas nih Pak Supri, wawonya bukan atop ya. Ini wawonya asli. Jadi wasako. Wasako gitu ya. Jadi wasako maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa mudhaf, hu-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Ahadun
fa'il dari yusiku yang dirofakan dengan doma yang bertanwin. Nah, wakaza dan demikian, nah itu ya. Dan juga boleh begitulah ya. Pak Supri, iya Pak Ustadz. Begitu Pak Supri. Wakaza la yusiku. Dan demikian pula, boleh begitu artinya. Mbak Uti Janiwa hadir juga, alhamdulillah. Sehat Mbak Uti ya. Sang dermawan kita masih nih. Pak Barudin. Ya. Sang dermawan 2. Masya Allah. Pak Haji Jargasi lama nih warna-warni ini belum hadir ya. La yusiku. Yusiku itu artinya ikatan ya. Boleh ikatan gitu ya. Nah di sini kalau kita artikan fa'il dulu ya. Itu lebih nyaman. Pak Haji Mamat masih Pak Ustadz. Jadi seseorang tidak akan mampu mengikat gitu. Wasakohu dengan ikatannya. Begitu. Dengan ikatannya. Maksudnya dengan ikatan Allah. Hu-nya itu kembali ke Allah. Begitu ya. Seperti tadi azabahu. Sama gitu. Mbak Uti Janiwa, assalamualaikum Yai, maaf terlambat. Derek ngaos, monggo Mbak Uti. Mudah-mudahan Mbak Uti sehat selalu dan istiqomah. Ya. Jadi seseorang tidak akan mampu mengikat dengan ikatannya. Tuh. Kalau tadi seseorang tidak akan mampu memberikan azab dengan azabnya. Tuh. Jadi tidak bisa ya, hanya Allah dan hanya ikatan Allah ya. Nanti kita boleh lihat di tafsir Al-Munir ya. Nah, di situ nanti kita jelaskan ya. Nah, itu. Gitu ya. Jadi luar biasa ini. Coba kita lihat di tafsir Munirnya ya. Boleh dilihat. Jadi ada 2 ayat. Ayat yang pertama bahwa Allah seseorang tidak akan bisa mengazab dengan azabnya Allah. Dan seseorang tidak akan bisa mengikat dengan ikatan Allah. Kapan itu? Yauma idzin. Nah, pada hari itu. Gitu ya. Jadi kalau pada hari kiamat. Kalau sekarang kita bisa berbuat sesuatu. Ya, tentunya dengan izin Allah ya. Izin Allah itu tidak mesti ridhonya Allah. Ingat, izin Allah dengan ridhonya Allah itu beda. Ya, bisa aja orang jahat diizinkan oleh Allah ketika melakukan sesuatu. Tapi diridhoi, nah di situ pertanyaannya. Diizinkan dengan diridhoi oleh Allah itu beda. Nah begitu. Pak Jani, assalamualaikum. Pak Jani apa Mbak Jani ini? Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah begitu ya. Nah sekarang kita coba lihat di tafsir Al-Munirnya tentang pembahasan ayat 25 dan 26. Kita coba lihat di situ. Nah, sebentar saya pindahin dulu, nanti kita lanjut lagi. Biar lebih jelas ya. Nah, kita lihat di sini. Kita buka di halaman 619. Nah, 619 boleh dilihat. Bentar saya ganjel dulu. Aju banding lagi. Kirim lagi. Mudah-mudahan berkah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini mudah-mudahan agak jelas. Saya cepit dulu biar lebih bagus. Abah Oji gimana bah? Nundutan nggak bah? Nggak ya? Izin dan rendah beza untuk Ustadz. Apa ini? Izin dan reda beza untuk Ustadz. Apa tuh Ustadz? Oke, kita lanjut ya.
Jadi halamannya 619. 619. Izin dan ridho beda. Oh gitu. Itu Kang Dendo ya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Teh Mimin, apakah izin dengan ridho berbeda? Oh iya, beda. Beda. Diizinkan belum tentu diridhoi. Ketika tukang tenung, walah tukang tenung nih Kang Dendo. Ketika tukang tenung menenung, meneluh seseorang, kemudian apa yang dituju tercapai, sehingga orangnya kalap, misalnya ya. Ya, itu berarti Allah mengizinkan. Kan apapun yang terjadi pada diri manusia, itu kehendak Allah. Itu artinya Allah izinkan. Tetapi yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Lalu bagaimana ciri yang diridhoi oleh Allah? Ketika yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak melanggar syariat. Nah, itu. Jadi ketika seseorang meneluh, ya, Pak Muhammad ngerti meneluh nggak? Menenung ya, menyihir gitulah. Menyihir, meneluh, membuat celaka seseorang. Itu perbuatan yang diridhoi Allah tidak? Tidak kan? Mengguna-guna, ya betul ya. Ya, katakan Dino mengguna-guna. Teluh, sihir ya. Menyantet, benar-benar Mas Sabar. Mbak Elaniawa, Assalamualaikum, telat. Mama Inam tidak. Pak Haji Muhammad nyantet dia. Ketika seseorang menyantet orang lain, lalu tercapai, terlaksana atau terbukti, itu namanya diizinkan oleh Allah. Tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Jadi tidak diizinkan oleh Allah. Begitu. Nyambungan. Tapi kalau yang diridhoi oleh Allah, yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak melanggar syariat. Contoh, ketika seseorang bersedekah untuk orang lain, terus terlaksana. Nah, itu berarti dia diridhoi oleh Allah. Nah, begitu. Karena yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak melanggar syariat. Oke, siap ya? Jadi beda Ustaz Azhari ya, antara izin dan ridho. Izin belum tentu mendapat ridho. Gitu. Siap. Muzna, kalau yang disantet kebal, si penyantet gagal, berarti nggak jadi dosa ya. Tetap dosa. Karena dia sudah melakukan. Cuman yang disantetnya itu punya penangkalnya ya. Iya, seperti baginda Nabi. Ya pernah kan itu. Lalu baginda Nabi membacakan surat yang 3 itu. Ya, Qul huwallah, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Pak Ijam, ridho pasti diizinkan ya. Betul, kalau ridho pasti diizinkan. Aju banding lagi. Sabar, sabar, sabar. Kirim lagi. Ya. Mbak Ella, Badri, buat apa punya santet Pak Ustadz? Iya, jangan, gak ada gunanya. Ya, jadi melakukan perbuatan dosa, gak usah. Begitu kan Mbak Ella? Ya, kita ikuti aja permainan Allah. Iya. Kalau dalam ilmu hikam disebutkan bahwa kita itu adalah tempat untuk rencananya Allah. Gitu. Di akhirat, Masya Allah, sampai pakai emot. Nok Muzna, si Aju Banding lagi capriai. Oh begitu ya Nok. Iya, biarinlah, mudah-mudahan ikut ngaji jadinya. Oke, lanjut ya. Udah siap ya? Halaman 619. Time Iswar. Bagaimana hukumnya bagi mereka yang suka meneluh dan menyuruh Ustadz? Sama.
Satu, tobatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, musyrik. Musyrik ya. Ya. Jadi dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Itu musyrik. Ya. Banding disetujui. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Oke. Ustaz Azhari, ikuti saja permainan Allah. Subhanallah. Begitu Ustaz Azhari ya, kita ikuti saja. Allah itu Al-Hakim. Allah itu Al-Khabir. Ingat itu. Allah Al-Hakim, tidak pernah menzalimi hambanya. La yadhu'u syai'an illa fi mahalihi. Tidak akan meletakkan sesuatu hanya pada tempatnya. Ya, penyihir rugi pada dirinya, juga mungkin orang lain. Begitu Mbak Ella. Oke. Oke, lanjut ya anak Muznah. Bagi yang diteluh, cari obatnya juga ke tukang teluh. Gimana ya? Nah, jangan. Ya, kita punya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu syifa. Itu. Dan ketika kita mencari obat, kita harus tenang. Nah, maka ketika posisi kita tenang, obat itu akan datang. Ingat materi Fathur Rabbani. Nah, jadi ketika kita sakit apapun, maka tenanglah. Nanti kita bahas tenang ini nanti di ayat terakhir ya. Ya ayat Tuhan nafsul ma'inah. Kita akan membahas tentang tenang. Gitu. Tapi kita coba dulu ayat ini. Time is war. Orang pinter yang biasanya kalau yang awam. Nah itu. Ya. Lanjut ya. Udah ketemu kan? Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahadun. Seseorang pada hari itu tidak akan punya kemampuan dengan azabnya Allah. Jadi tidak akan punya kemampuan mengazab dengan azabnya Allah. Jadi tidak bisa menandingi. Wala yusiku wasaqahu ahadun. Dan pula seseorang tidak punya kemampuan untuk mengikat dengan ikatannya. Nah, coba kita lihat di sini. Mentok masih ada kata enggak? Masih ada ternyata. Mentok. Nah, ini mazid 2 ya. La yatawalla. Tawalla yatawalla. Begitu kan ya. Tawalla yatawalla. Jadi la yatawalla ahadun azaballahi. Sampai sini dulu. Jadi la yatawalla ahadun azaballah. Ahadunya fa'il ya. Azaba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijirkan dengan kasrah. Kang Abdul masih Kang Abdul. Mas Ari Kempes masih aju banding lagi. Padahal udah setuju ya, saya nggak ngerti. Ayo terus. Insya Allah. Pak Hamid 60, alhamdulillah. Maaf Pak Guru telat. Waduh, seger Pak Hamid, seger. Seger Pak Hamid, seger ya. Oke, lanjut. Jadi tidak ada seseorang yang mampu menyaingi, yang mampu mengalahkan, yang mampu mengadab-adab Allah. Kemudian wa wasaqahu ya. Dan mengikatnya. Ini wawunya atop, wasaqo ma'tuf dari ma'tuf alaihnya azab. Ya. Jadi wasaqo dan mengikatnya kapan? Yauma. Jadi kalau menjadi keterangan waktu maka harus yauma, tidak boleh yaumi, tidak boleh yaumu. Ya, dzaraf
Ketika murni dia menjadi keterangan waktu harus dibaca yauma. Kapan? Yaumal kiamati. Pada hari kiamat. Siwahu, selainnya dia atau selain Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang mampu untuk mengazab. Ya. Itu nggak akan mampu mengazab. Nah, apa alasannya? Nah ini. Idzil amru kulluhu lahu. Nah, begitu ya. Idzil amru kulluhu lahu. Karena urusan kulluhu, nah ini kullunya menjadi taukid. Semuanya adalah lahu, milik Allah. Jadi idzil amru kullu. Nah ini dibacanya kullu ya, karena dia menjadi taukid, penguat. Jadi urusan, semua urusan, hu-nya kembali ke al-amru, adalah lahu, milik Allah. Jadi semuanya adalah milik Allah. Gitu. Karena semuanya milik Allah, kita berkesempatan. Nah, di situ. Berkesempatannya di mana? Di sini, di dunia. Karena Allah nanti menyatakan dirinya bahwa semua perkara, semua urusan itu menjadi miliknya. Jadi badal apa taukid? Ya, taukid, bukan badal. Kalau badal pengganti, ya. Kalau taukid itu penguat. Urusan, tidak satu, tidak dua. Kulluhu, semuanya. Itu makanya kullu adalah taukid. Ya. Taukid mengikuti mu'akadnya. Begitu. Jadi dia segala urusan apapun lahu adalah milik Allah. Karena semua urusan milik Allah nanti pada hari kiamat, maka kita dipersiapkan dari sekarang. Begitu. Dari sekarang, kita agar menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena ketika Allah cinta kepada kita, maka segede apapun kesalahan kita, tidak akan dilihatnya. Karena Allahnya suka. Gitu kan? Allahnya suka. Makanya materi Fathur Rabbani, masih ingat gak ya? Fathur Rabbani, tapi materinya ada di surat At-Tolak. La tadri. Itu kan? La tadri. Engkau tidak tahu. La'alallaha. Boleh jadi Allah. Itu kan? Boleh jadi Allah. Yuhdithu. Dia membuat suasana baru. Gitu. Yuhdithu itu membuat suasana baru. Gitu. Surat At-Tolak ya. Ayatnya berapa itu saya lupa itu. Fathur Rabbaninya ada di mobil. Ya. Mudah-mudahan tepat, tidak salah ya. Begitu. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu atau suasana yang tidak kita inginkan, itu ternyata la'allallah. La'alla itu adalah akhwatnya inna ya. Akhwatnya inna. La'alla itu biasanya diartikan litaroji ya, sebuah pengharapan yang pasti. Nah, tapi di ayat ini la'alla boleh diartikan boleh jadi, begitu kan? La'allallahu. La'allallah. Boleh jadi Allah yuhditsu. Aju banding lagi. Nah, jadi boleh jadi Allah yuhditsu. Nah, itu yuhditsu itu fi'il mudhari'. Boleh jadi Allah sedang menciptakan suasana baru. Yang suasana baru itu di dalam tafsirnya itu di bawah keterangan dari ayat itu menurut Syekh Abdul Qadir itu ahdasa. Dia Allah membuat suasana baru itu amron, di situ adalah yuhibbuhu wa tuhibbuhu. Yang urusan itu adalah Allah sukai dan engkau sukai. At-Tolak ayat 1 ya Munadi akhirah ya.
Gitu. Jadi ketika kita dikasih urusan, dikasih satu urusan, satu perkara, ya, yang ternyata Allah itu sedang membuat sesuatu yang baru. Yang sesuatu yang baru itu Allah sukai dan engkau sukai. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang tidak disukai, isbir, engkau bersabarlah. Kenapa? Karena Allah sedang membuat itu suasana yang baru. Yang suasana yang baru itu engkau sukai dan Allah sukai. Faturabani 175 ya. Subhanallah. Ya, Faturabani 175 boleh dibuka itu. Cuman saya kitabnya ada di mobil ya. Nah, itu. Jadi di situ dijelaskan seperti itu. Ya. Ya. Nyambung ya. Nah, makanya raih itu. Meraihnya kapan? Di sini. Di sini. Kita raih itu. Caranya, ya itu tadi ketika menemukan suasana yang tidak disukai, isbir. Ya. Kita harus tahu bahwa Allah itu sedang membuat suasana yang Allah sukai dan kita sukai. Jadi isbir gitu. Itu maknanya. Ya. Nah, jadi cintanya Allah itu didapat dari sini. Ya, karena balik lagi tadi, idzil amru kulluhu lahu. Karena semua urusan itu milik Allah. Jadi ya terserah Allah, gitu kan ya. Nah, itu. Ya, tapi kalimat terserah itu tidak nanti di sana, tetapi dari sini. Nah, dari sini. Wala yu'adzibu ahadun. Nah, terus berikutnya misla. Nah, bentar ini ganjilnya saya lepas. Nah, misla. Kenapa dibaca misla? Maf'ul bi. Wa huwa mudhof ta'zibi. Ta'zibi itu fi'il madinya azzaba yu'adzibu ta'zibun. Nah, ta'zibun karena menjadi mudhof ilaih maka menjadi dibaca ta'zibi wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Saya gedein dikit. Nah, gitu. Jadi apa maknanya? Wala yu'adzibu ahadun. Dan seseorang tidak akan punya kemampuan mengazab misla dengan semisal azabnya. Dengan sesama. Ya. Sesama itu maksudnya sama nilai tekanannya, kesakitannya dengan azabnya Allah. Gitu. Misla ta'zibihi. Itu. Jadi ketika seseorang akan diazab oleh Allah, azab yang diberikan itu tidak ada yang menyamai rasanya. Ya, misla, ya, misla ta'zibi. Jadi dengan semisal, gitu, dengan semisal azabnya, begitu ta'zib, ya, dengan semisal dari azabnya, boleh diartikan dari ya. Kenapa? Ingat idofa itu kemarin ada 3 maknanya. Bisa li, kepemilikan, bisa min, dari, bisa juga fi, di dalam. Nah, aju banding lagi. Kita ikuti saja. Baru kirim lagi. Ya. Nah, begitu ya. Jadi, misla ta'zibihi. Wala yusiku. Misla, sama ini. Misla isaqi. Mudhof ilaih wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi wala yusiku misla isaqihi. Dan dia tidak akan mampu mengikat dengan semisal ikatannya. Isaki. Nah, isaki ini masdar ya. Bentuk isim masdar. If'alun. Gitu. Jadi awsako yusiku. Maka ketemu masdarnya isakun. Nah gitu.
Ya, ausako yusiku, isakun, imanun. Itu sama ya. Jadi mazid 1 bab yang ketiga. Af'ala yuf'ilu if'alun. Nah, ini bentuk masdar. Ya. Cuman dijadikan mudhof ilaih dari misla. Jadi misla isaqi wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi dan dia tidak mampu mengikat dengan semisal ikatan Allah. Oh, itu. Jadi tidak ada yang mampu mengikatnya ya. Hanya ikatan Allah. Ya. Itu. Bisa dipahami ya. Ternyata di sini ada definisi ikatan. Wal wisaku adalah asyaddu warrabtu bisala sili. Waduh, ini mentok. Pindah ke sini. Wal aghlali. Nah, jadi wisak itu adalah asyaddu. Banget. Keras, kuat, boleh ya. Warrabtu, robit. Ya. Ikatan ya. Jadi ikatan yang kuat, boleh begitu, bisalah sili dengan rantai. Dengan rantai wal aghlali dan belenggu. Gitu maknanya. Iya, Pak Haji Mamat apa nih? Saya nggak baca Munadiyah akhirnya. Ya. Jadi yuthiku misla isakihi. Jadi ikatan Allah itu ikatan yang kuat, keras gitu. Dengan rantai begitu ya. Dan belenggu. Jadi kalau seseorang sudah diazab oleh Allah, diikat, tidak ada satupun orang yang bisa melepas ikatan itu. Dibelenggu, dirantai, tidak ada yang bisa. Itu. Ya, itu menunjukkan bahwa semua urusan itu milik Allah. Ya, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Ya, Masya Allah. Nah, di sini dibahas tentang domirnya. Wa domiru azabahu, ini dibaca domiru karena dia menjadi mudhof. Ya, jadi kalau jadi mudhof tidak boleh tanwin. Azabanya ini adalah kalimat sebagai mudhof ilaih. Jadi domiru azabahu, jadi domir di dalam lafad azabahu. Nah, ini ketika diidofakan ini bimakna fi. Ingat, idofa itu maknanya 3. Bisa li, bisa min, bisa fi. Nah, ini boleh diartikan fi. Jadi wadomiru azabahu. Nah, jadi azabahunya kalimat ya, maksudnya begitu. Domir pada lafad itu. Domir yang ada dalam, nah boleh begitu. Domir yang ada dalam lafad azabahu, yang mana domir yang dimaksud? Hu, ini. Satu lagi, wasakohu. Dan pada lafad wasakohu lil kafiri. Untuk orang kafir. Nyambung? Jadi kembali di ayat di sini, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahadun wa la yusiku wasaqahu. Aju banding lagi. Klik lagi, kirim lagi. Nah, begitu ya. Ya. Jadi seseorang tidak akan mampu pada hari kiamat mengadab dengan azabnya dan mengikat dengan ikatannya. Nah, di sini dalam tafsir Munir, domir yang kembalinya, hu-nya itu adalah lil kafirin ya, untuk orang kafir. Gitu. Jadi adab Allah untuk orang kafir dan ikatan Allah untuk orang kafir. Nah, begitu. Nah, begitu kira-kira untuk di ayat 26 dan ayat 27. Ya.
Oke, kita coba ayat berikutnya. Nah, kita udah di sini aja dulu ya. Di tafsir Munir dulu ya. Muna di akhirat, jadi mukmin yang fasik gak diadab seperti itu ya Ustadz. Mukmin yang fasik, ya kalau fasik itu kan baju ya. Nah itu dia nih muna di akhirat. Jadi fasik itu baju, zolim itu baju, munafik itu baju. Jadi ketika bajunya dibuka, dia adalah kafir. Gitu. Jadi asli orang kafir, cuman dia pakai baju fasik, pakai baju zolim, pakai baju munafik. Nah itu. Ya makanya hati-hati di situ. Ya. Bentar verifikasi dulu. Nah. Oke. Ya makanya kan tadi di awal saya bilang penting jadi orang yang dicintai oleh Allah. Ada orang muflis ya. Orang muflis itu seorang mukmin boleh yang banyak bermasalah dengan orang lain. Jadi tentang hukukul adami ya. Jadi hak-hak tentang adaminya itu banyak masalah. Jadi ketika seseorang itu menjadi muflis, menjadi orang yang bangkrut, semua pahalanya diambil orang lain, begitu kan? Ya orang yang bangkrut betul. Ya temiswer ya. Jadi dia kehabisan apapun. Tapi ada satu titik cahaya yang ada pada dirinya. Dan Allah suka. Nah itu. Maka diangkatlah dia masuk surga karena Allah suka dengan satu titik itu. Jadi dia punya amalan, yang amalan itu Allah sukai. Padahal seluruh kebaikannya sudah habis. Ya, karena dia muflis, bangkrut. Ya. Bahkan dia menyandang dosa orang lain. Gitu kan? Karena sudah tidak ada kebaikan, tapi masih ada masalah dengan orang. Nah itu. Maka dia menjadi diangkat oleh Allah karena ada cahaya yang ada pada dirinya yang Allah suka. Nah itu yang disebut dengan amalan yang Allah sukai. Bu Neneng Sarah hari ini hadir ya. Titik cahayanya apa Pak Yayo? Iya. Pak Haji Muhammad, fasiknya dibuang jadi muslim yang benar Pak Ustadz. Iya itu. Jadi titik cahaya itu adalah amalan yang Allah suka. Yang menyebabkan Allah itu cinta padanya. Nah apa itu? Gitu kan? Apa itu? Lakukan perbuatan yang Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, Allah itu sangat suka kepada orang yang baik. Nah, ketika dia baik, itulah titik cahaya yang Allah lihat. Sehingga Allah suka. Maka tidak akan dilihat lagi keburukannya. Nah itu. Karena semua urusan menjadi miliknya pada hari itu. Ya, gitu ya. Pak Haji Muhammad, fasiknya dibuang jadi muslim yang benar Pak Ustadz. Iya, ya makanya itu. Fasik itu orang yang berilmu, tapi dengan ilmunya Allah tidak turunkan hidayah. Itu namanya fasik. Jadi dengan ilmu yang dimilikinya, dia tidak bisa mengamalkannya. Nah itu namanya fasik. Ya, dan fasik itu baju. Jadi aslinya dia ketika dibuka bajunya kafir. Ya, makanya kafir itu kan orang yang tertutup. Ya, orang yang tertutup. Gitu. Tapi jangan putus asa. Ya, makanya lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah suka. Itu, lakukan. Mudah-mudahan titik cahaya itulah yang akan menolong kita. Gitu ya.
Karena kita banyak bergaul dengan orang yang tidak kita sadari bahwa kita telah menyakiti seseorang yang kita tidak sadari. Nah itu, maka tetap jadilah orang yang baik. Nah begitu. Orang yang baik pasti bernasib baik. Ingat itu. Oke ya. Sekarang kita lanjut dulu di sini. Tanggung udah di tafsir Munir ya. Ayat berikutnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu ya. Ya-nya huruf nida. Ayatu munada. Haknya zaidah lit tanbih. An-nafsu ini na'at. Ada juga yang menyebut badal. Jadi, dari lafad ayatu. Jadi an-nafsu ini ada yang menyebut badal, ada juga yang menyebut na'at. Ya, boleh. Nah, baru di sini ada al-mutmainnatu. Nah, ini na'at ya. Na'at dari lafad an-nafsu. Gitu. An-nafsu itu mu'annas. Jadi wahai jiwa yang tenang. Nah, begitu kan biasa kita menafsirkan itu ya. Wahai jiwa yang tenang. Nah, kapan Allah memanggil jiwa yang tenang? Nah, itu. Nah, sini dalam tafsir Munir, ai yuqalu. Yuqalu ini fi'il mudhari majhul. Ya. La-nya huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Indal mauti. Indahnya zorof. Al mauti mudhof ilaih. Mayati. Ya. Mayati. Jadi ma-nya isim mausul sebagai maf'ul bih. Ya'ti fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Gitu. Jadi kapan jiwa yang tenang itu dipanggil? Yuqalu. Dia dipanggil ya. Dia dipanggil. Dikatakan, begitulah lebih enak. Dikatakan kepada jiwa. Hanya kembali ke an-nafsu. Indal mauti. Jadi ketika menjelang kematiannya. Mayati. Sesuatu yang ia akan datang. Maksudnya menjelang ya. Jadi menjelang kematiannya. Jadi kalimat ini Allah panggil ya. Allah ucapkan itu kepada jiwa saat kematiannya. Nah, di sini kalimat mutmainnah ini nih, artinya yang tenang ya. Yang tenang tuh yang bagaimana sih? Nah, begitu kan ya. Maka dalam tafsirnya al-mutmainnah itu maknanya al-mustaqirrah. Al-mustaqirratu. Istaqarra yastaqiru, nanti ketemu isim fa'il itu mustaqirrah. Mustaqirratu. Jadi harokat sebelum tamar buto itu wajib fathah. Begitu ya. Wajib fathah. Nyambung kan ya? Nah itu. Apa arti mustaqirrah? Diam. Diam itu maknanya tenang. Ya, ya. Istaqarra itu. Jadi tenang ya. Ada, boleh juga diartikan ada ya. Tenang itu. Nah, masih belum, masih ada lagi. As-sabitatu. Tetap. Tetap. Nah, satu lagi. Ini fi'il madi mazid fi'il madinya mazid 2 ya. Tafa'ala. Tayakkona. Tayakkona maka ketemu isim fa'ilnya mutayakkinu. Karena dikasih tamar buto maka huruf sebelum tamar buto itu wajib fathah. Jadi mutayakkinatu. Apa itu? Orang yang yakin bil haqqi dengan kebenaran. Gitu. Ditambah satu lagi wal aminatu. Aminatu itu fi'il madinya amina.
Apa itu? Orang yang merasa tenang. Gitu. Jadi yakin dengan kebenaran. Orang yang mempunyai keyakinan terhadap kebenaran, dia tampilannya tenang. Ya, orang yang tetap. Orang yang merasa tenang itu yang bagaimana? Nah, di sini masih dijelaskan. Wahia al-mu'minatu. Al-mu'minatu. Gitu ya. Bukan itu. Kalau mu'minatu mu'min. Mu'amminatu. Nah itu dibacanya. Al-mu'amminatu. Apa itu artinya? Orang yang memberi rasa aman. Ya. Atau orang yang mendapat rasa aman. Gitu. Jadi mu'amminatu. Bentuknya isim fa'il. Jadi yang boleh diartikan yang mendapat rasa aman. Nah di sini dijelaskan dengan sifatnya ya. Allati itma'annat. Itma'annat. Pakai tasdid di nunnya. Jadi itma'annat bidzikrillahi. Nah begitu. Jadi allati isim mausul sebagai naat dari al-mu'ammanatu. Maka itma'annat fi'il madi dengan fa'ilnya hiya. Kembali ke allati. Kembali lagi ke al-mu'ammanatu. Begitu ya. Bidzikrillahi. Dengan mengingat Allah. Jadi siapa al-mu'amminatu? Orang yang mendapat rasa tenang. Allati adalah yang mu'amminatu itu merasa tenang dengan cara bidzikrillahi. Dengan selalu ingat Allah. Jadi di dalam hidupnya, dia selalu dengan ingat Allah. Apa yang dimaksud dengan ingat Allah? Ingat perintah dan larangan. Selalu. Ketika apapun yang kita miliki, ingat ada perintah enggak? Ada larangan enggak? Itu yang disebut bidzikrillah. Ya. Jadi allati itma'annat bidzikrillah. Ma'annat domirnya hiya. Kembali ke allati. Allatinya menjadi na'at dari mu'ammanatu. Jadi orang yang mendapat rasa aman itu adalah orang yang dia merasa aman sebab ingat Allah. Nah begitulah ya. Jadi kita tidak akan dipanggil oleh Allah saat kematian kita ketika di dalam hidup kita ada ingat, ada tidak ingat. Begitu ya. Jadi ada ingat, ada tidak ingat. Ya, ini bidzikrillah. Ingat, idofa itu mempunyai arti kepemilikan. Jadi ingat Allah itu sudah menjadi bagian daripada dirinya. Itu. Makanya nanti di sini ada hal dua-duanya. Rodiyatan mardiyatannya. Ini. Rodiyatan mardiatan. Ini dua-duanya hal. Ya. Ya. Luar biasa ini ya. Jadi yang dipanggil oleh Allah saat kematian dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, begitu kan ya. Ternyata wahia al-mu'ammanatul lati itma'annat bidzikrillah. Jadi orang yang dia merasa tenang sebab ingat Allah. Jadi ingat Allahnya sudah mendarah daging. Makanya zikir itu pertama dengan lisan. Kedua dengan lubang hidung. Setiap tarikan nafasnya, dia selalu memanggil dan menyebut nama Allah. Kemudian dilanjut dengan zikir hati. Apa itu zikir hati? Ketika kita sudah mampu menerima apapun pemberian Allah. Nah, udah nyampe situ, maka hidup kita tenang. Kenapa tenang? Satu, dicukupkan oleh Allah.
Ya, yang kedua, dia ingat perintah dan larangan. Gitu, selalu ya. Maka tenang dalam hidupnya. Udah, kita nyampe lantai 3 aja. Ya, nggak nyampe lantai 4, 5, dan 6 ya. Kita lantai 3. Itu zikir tingkatan yang ketiga adalah zikir yang sudah masuk ke di dalam hatinya. Dan cirinya adalah dia sudah mau menerima apapun. Ya, maka dia ridho di dalam hidupnya. Maka ibadah kitanya pun diterima oleh Allah. Ridho itu artinya menerima. Ketika kita menerima pemberian Allah, maka Allah pun menerima ketaatan kita. Itu yang disebut dengan mendapat ridhonya Allah. Ya. Ustaz Azhari, sebab itu dia layak dipanggil pulang. Betul Pak Ustaz? Betul ya. Ya. Dan ini rodiyatan mardiatan ya. Oke, insya Allah nanti saya jelaskan di pekan berikutnya ya. Ini baru pembukaan di sini gitu. Ya. Hari ini saya mohon izin dulu jam 9 saya permisi karena ada yang harus diselesaikan gitu ya. Bu Wiwin masih Bu Wiwin, Masya Allah. Nah begitu ya. Mbak Elaniawa, mana pantunya? Nah begitu. Mbak Fitriani, terima kasih ya. Hari ini ya, saya mau benahin ininya dulu nih biar enak ini. Stannya ini. Pak Amin 60, moga kita dipanggil begitu. Amin. Bu Win masih serius, Masya Allah. Hening barokallah ilmunya Ustadz. Siap. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Ya ini saya kepikiran terus aju banding ini. Kenapa aju banding gitu. Bu Neneng Sarah besok di Nurul Kolbi. Ya insya Allah Bu Neneng Sarah. Kok tahu jadwalnya Bu Neneng, Masya Allah. Pak Aman, terima kasih Yai, sehat selalu. Ustaz Azhari, terima kasih Pak Ustaz. Oke, Pak Tito, terima kasih ilmunya Pak Ustaz. Pak Ahmad Rifai, amin syukron Yai. Time is well, sampai bernasab ketenangannya kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Time is well masih ingat ini pembahasan Fathur Rabbani. Ya, karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya jiwa. Begitu ya Temiswer ya. Pak Jimmy Paluh, matur nuwun Nyai, siap. Cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, Bu Wiwin hatur nuwun Pak Ustadz ilmunya, siap Bu Wiwin. Ya. Oh, Bu Neneng selalu hadir, Masya Allah. Siap Bu Neneng, mudah-mudahan besok bisa dipertemukan oleh Allah. Pak Mahmud Al-Banjari, apakah mengingat itu cukup dengan lafaz Allah ya? Boleh. Ada yang mengingatnya dengan ucapan Allah. Allah gitu Pak. Ya. Setiap tarikan napas, Alhamdulillah atau Allah gitu. Ya. Gimana taunya bahwa zikir kita sudah masuk ke hati? Taunya kita tidak pernah cemberut. Kenapa? Sudah bisa menerima apapun pemberian Allah. Begitu ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan seperti itu. Amin. Cukup hari ini saya mau ngawas dulu di masjid ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa diterima ya. Ini saya lagi perbaikan nih, lagi cari salah saya nih. Kang Akung, Kang Dendo. Tadi pagi saya cek semuanya sesuai dengan saran Tem Iswar, itu semuanya bagus Tem. Bagus ya, akun saya bagus ya, tidak ada masalah gitu. Baiklah apa? Bunga mawar, bunga melati, ilmu didengar, menyentuh hati. Masya Allah. Kang Dendo ya, ya itu ya. Oke, terima kasih ya. Ini sepertinya ngaruh sekali ini. Ya. Biasanya Yai lagi PMS. Oh gitu. Iya saya nggak ngerti itu. Pak Makmun, Alhamdulillah terima kasih Pak Yai atas ilmunya. Sangat manfaat sekali untuk kami. Masya Allah. Ternyata hadir Pak Makmun. Sehat Pak Makmun ya, Masya Allah. Ya gitu. Ini ngaruh juga kan. Ini dari tadi nggak bisa keluar nyampe 100. 40, 50.
Ya, tapi tidak masalah, ya kan? Kita tetap berjalan, ya. Yang hari ini belum bisa hadir ngaji, bisa lihat di YouTube, insya Allah ya, mudah-mudahan manfaat begitu. Pak Makmun, alhamdulillah Pak Yai, masya Allah, sehat terus ya Pak Makmun ya, mudah-mudahan. Gitu. Bu Neneng Sarah, mudah-mudahan besok bisa hadir. Ya, ya lumayan nih sekarang subuhnya terlalu malam, jadi saya berangkatnya itu harus 3:30. Begitu. Ya, Muna di akhirat terima kasih. Pak Muhammad, alhamdulillah terima kasih Ustadku, juga sahabat semuanya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad. Pak Hamid, seger, seger, seger. Teh Mimin. Bapak Yai, aduh kelewat. Teh Mimin, boleh diulang. Matur suwun, siap masa barsa. Teh Mimin, bisa jadi itu buat sen. Apa itu? Belum paham teh. Bu Neneng sehat-sehat Pak Yai, alhamdulillah. Sehat terus ya Bu Neneng ya. Masya Allah. Apa tuh Teh Mimin, saya yang belum paham. Mbak Eti Suryati, terima kasih. Pak Hamid, segar, syukron, matur, nuwun Pak Yai. Kok Pak Hamid bisa ngomong matur nuwun sih? Masya Allah, luar biasa nih Pak Hamid. Matur nuwun gitu. Ustaz Azari gimana nih? Matur nuwun itu apa Ustaz? Teh Mimin, alamat ke apa itu? Muna di akhirat sampai tertawa. Azhar Abdullah, terima kasih ilmunya. Kang Abdul mana nih Kang Abdul? Pak Supri mana nih Pak Supri? Abah Oji, Pak Mahmud Al-Banjari, terima kasih. Ya. Fahri Ahmad, mana nih Fahri Ahmad? Zadazari, nanti saya simak di di AI, siap. Oh gitu ya Ustaz Azari ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Doa dulu. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Kang Abdul Papua sampai selesai alhamdulillah. Mama Inam juga sampai selesai alhamdulillah. Ustaz Azari amin. Nok Muzna juga amin. Mbak Ayu Musrifah hadir nggak? Ustaz Rosmat nih, lama nih saya nggak jumpa nih. Mbak Ella Badri amin. Mbak Ella siap. Mbak Ella ya, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ella. Moga manfaat ilmuna. Mama Inam. Pak Haji Mamat, pamit 60. 3 hari diapin. Ngomongnya Sunda. Oh gitu. Pantesan. Pak Makmun, terima kasih. Bu Neneng. Masya Allah. Pak Udin, kok bil tuh? Ustaz Azari, nanti saya hubungi Ustaz Rosmat. Masya Allah. Iya, lama nih kita nggak ketemu nih. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya begitu ya, cukup kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.